Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah, bagi yang murtad, Tuhan hanya butuh keputusanmu untuk kembali dan memanggilnya Bapa. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yeremia 3 ayat 19 sampai ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. Pikirku, sungguh aku hendak menetapkan engkau menjadi anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku, Bapakku, dan tidak akan berbalik meninggalkan aku. Ternyata, seperti seorang istri yang tidak setia terhadap pasangannya, begitu pula kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Dengar! Di atas bukit-bukit gundul terdengar tangisan anak-anak Israel yang memohon-mohon, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat, dan melupakan Tuhan, Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari kemurtadanmu. Inilah kami datang kepada MU, sebab engkaulah Tuhan, Allah kami. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, Tuhan itu bukan hanya Allah yang Maha Kuasa, tapi juga Bapa yang rindu Anda kembali dalam hubungan yang intim, seperti seorang anak dengan bapaknya. Yeremia 3, ayat 19 sampai ayat 22, adalah potongan hati Tuhan yang sedang bersedih karena kemurtadan anak-anaknya sendiri. Bangsa Israel sudah dipilih sebagai umat Tuhan, diberi tanah yang subur dan permai, dijanjikan masa depan yang luar biasa. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah memilih jalan sendiri. Mereka jatuh cinta pada berhala yang visual, mengikuti nafsu dunia, dan berpaling dari Tuhan yang telah mengangkat mereka dari. Mereka bukan sekadar gagal, tapi murtad. Sudah tahu siapa yang benar, tapi sengaja memilih yang salah. Tapi di tengah pengkhianatan itu, Tuhan tetap memanggil mereka untuk kembali. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kerinduan. Dia berkata, aku berpikir, bagaimana aku menempatkan engkau di antara anak-anakku, dan memberikan engkau negeri yang indah. Bayangkan, walaupun sudah dikhianati, Tuhan masih ingin memberikan yang terbaik. Apa artinya itu? Bahwa Tuhan bukan mencari anak yang sempurna, tapi anak yang mau kembali kepadanya, dan memanggilnya, Bapa. Tuhan cuma ingin satu hal yang sifatnya personal. Panggil dia lagi dengan sebutan, Bapa. Bukan karena Tuhan lupa siapa dirinya, tapi karena seringkali kitalah yang lupa siapa kita di hadapannya. Kita lupa bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita terlalu sibuk dan merasa gagal, malu, dan merasa tidak layak, sampai kita tidak sadar bahwa Tuhan sebenarnya sedang menunggu kita kembali. Maukah kita kembali? Maukah kita memanggilnya, Bapa, lagi? Dalam ayat 22 Tuhan berkata, kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Ini bukan sekadar undangan. Ini janji penyembuhan. Jadi, kalau kamu sedang merasa jauh, rusak, hancur, bahkan sudah terlanjur berdosa, kabar baiknya adalah, Tuhan tidak sedang menuntut penjelasan, Dia sedang menawarkan pemulihan. Pertanyaannya hari ini, apa yang menghalangi kita untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa lagi? Apa yang menahan kita untuk kembali kepadanya? Hari ini, mari kita mengakui bahwa kita pernah atau sedang jauh darinya. Kita pernah menggantikan suara Tuhan dengan suara dunia. Kita pernah terlalu fokus dengan apa yang menyenangkan hati sendiri, bukan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyerah. Dia menunggu kita yang pernah murtad untuk kembali. Dan Dia ingin menyembuhkan kita dari kemurtadan kita. Mari kita jawab undangan Tuhan ini. Ucapkan imanmu, bukan hanya dalam hati dan pikiran kita, tapi juga dengan suara. Tanamkan ini ke alam bawah sadar kita. Aku adalah anak yang dikasihi Bapa. Aku memilih untuk pulang kembali kepadanya. Aku tidak akan menunggu sempurna untuk kembali. Aku datang dengan luka, tapi aku percaya Tuhan akan menyembuhkanku. Aku menyebut Dia Bapakku, hari ini dan seterusnya.
Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang kita nyanyikan. Ku masuk hadirat-Mu dengan hati remuk. Ku bawa lukaku, tak layak mendekat, namun suara-Mu lembut panggilku pulang. Kau tetap Bapakku, tak pernah berubah. Aku pulang ya Bapa, ku buka hati bagi firman-Mu. Aku sembuh dalam kasih-Mu. Aku taat pada suara-Mu. Aku bukan lagi yang dulu. Aku milik-Mu selamanya. Kau tak menuntutku jadi sempurna, hanya minta hatiku mau kembali. Kini ku berdiri memanggil nama-Mu, Bapa yang mengasihi tanpa syarat. Aku pulang ya Bapa, ku buka hati bagi firman-Mu. Aku sembuh dalam kasih-Mu. Aku taat pada suara-Mu. Aku bukan lagi yang dulu. Aku milik-Mu selamanya. Tidak lagi malu menyebut-Mu Bapa. Ku temukan diriku dalam pelukan kasih-Mu. Aku pulang ya Bapa, ku buka hati bagi firman-Mu. Aku sembuh dalam kasih-Mu. Aku taat pada suara-Mu. Aku bukan lagi yang dulu. Aku milik-Mu selamanya. Aku milik-Mu selamanya. Aku menyebut-Mu Bapa, ku masuk hadirat-Mu dengan hati remuk. Ku bawa lukaku, tak layak mendekat, namun suara-Mu lembut panggilku pulang. Kau tetap Bapakku, tak pernah berubah. Aku pulang ya Bapa, ku buka hati bagi firman-Mu. Aku sembuh dalam kasih-Mu. Aku taat pada suara-Mu. Aku bukan lagi yang dulu. Aku milik-Mu selamanya. Kau tak menuntutku jadi sempurna, hanya minta hatiku mau kembali. Kini ku berdiri memanggil nama-Mu, Bapa yang mengasihi tanpa syarat. Aku pulang ya Bapa, ku buka hati bagi firman-Mu. Aku sembuh dalam kasih-Mu. Aku taat pada suara-Mu. Aku bukan lagi yang dulu. Aku milik-Mu selamanya. Aku tidak lagi malu menyebut-Mu Bapa. Ku temukan diriku dalam pelukan kasih-Mu.
Menyebutmu Bapa, ku temukan diriku dalam pelukan kasih-Mu. Aku pulang ya Bapa, ku buka hati bagi firman-Mu. Aku sembuh dalam kasih-Mu, aku taat pada suara-Mu. Aku bukan lagi yang dulu, aku milik-Mu selamanya. Aku milik-Mu selamanya.